dari kelompok 6. Kami hari ini akan memaparkan materi tentang proyek kami, yaitu tentang PLC pembuatan sosis. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nabila Putri Sabila dan bersama rekan saya Bedi Saputra. Saya Rukmanul Hakim. Oke teman-teman, stay tune terus video kami ya. Sistem produksi sosis adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat terhadap produk sosis. Dalam era industrialisasi pangan, produsen makanan berusaha meningkatkan efisiensi produksi dan mematuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem produksi sosis yang baik akan memungkinkan produsen untuk menghasilkan sosis dalam jumlah besar, dengan kualitas yang konsisten dan aman untuk dikonsumsi. Dengan adopsi teknologi dan praktik terbaik, sistem produksi sosis dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan memungkinkan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Berikut merupakan tampilan dari sistem produksi sosis yang telah kami buat. Sistem ini menggunakan aplikasi yaitu CX1 atau CX Programmer dengan HMI-nya yaitu CX Designer. Tahapan dari sistem produksi sosis ini meliputi penggilingan bahan baku. Bahan baku di sini itu termasuk daging. Kemudian, pencampuran semua bahan. Adapun tahapannya lagi yaitu pembentukan sosis, pemanasan sosis, pendinginan, hingga pengemasan sosis. Baiklah, saya akan menjelaskan program sistem produksi sosis di CX Programmer yang telah kami buat. Di sini terdapat ladder diagram program yang akan menjelaskan sistem produksi sosis pada HMI-nya nanti. Pada tahap pertama, ada power di sini menggunakan set and reset. Berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem. Kemudian ada lampu indikator. Di sini untuk display pada HMI-nya nanti yaitu keadaan standby, bekerja, dan selesai. Kemudian pada tahap pertama ada fungsi interlock timer dan juga fungsi compare. Baiklah, tahap kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tahap kedua. Pada tahap kedua, saya menggunakan internal relay kedua yang menggunakan keep. Nah, pada tahap ini juga ada instruksi timer. Timer center dan juga deep up. Kemudian materi selanjutnya yang pengaturan ukuran sosis akan dijelaskan oleh Lukman. Oke, pada tahap ketiga yaitu pengaturan ukuran sosis. Nah, di sini kami bisa mengubah ukuran sosis yaitu ukurannya kecil, sedang, dan besar. Nah, di sini juga ada tombol tambah sebagai penambah ukuran sosis dan tombol kurang sebagai pengurang ukuran sosis. Nah, setelah masuk ke pengaturan ukuran sosis, di sini lanjut akan yaitu 10.01 internal relay 2 akan menjalankan conveyor 1. Conveyor 1 ini akan bekerja selama 2 detik. Nah, setelah conveyor 1 bekerja selama 2 detik, masuk ke pemanas. Anak kontak dari timer conveyor ini dari NO akan berubah menjadi NC. Maka pemanas akan hidup selama 10 detik. Setelah bagian pemanas masuk ke bagian pendingin. Anak kontak dari timer pemanas itu T008 berubah dari NO menjadi NC.
akan menghidupkan pendingin dan konveyor 2. Setelah pendingin dan konveyor 2 berjalan, masuk ke bagian pengemasan. Nah, di bagian pengemasan ini, anak kontak dari 100.010 konveyor 2 berubah dari NO menjadi NC. Maka pengemasan akan bekerja. Nah, selama pengemasan akan bekerja ini, timer ini akan membuka atau menutup bagian pengemasan, dan counter akan menghitung. Counter ini akan menghitung selama 10 detik. Nah, setelah counter ini menghitung selama 10 detik, maka target jumlah sosis yang dijumlahkan 10 akan selesai. Maka rangkaian akan selesai bekerja dan lampu indikator selesai akan hidup. Nah, di sini juga kami menambahkan interlock clear sebagai akhir dari rangkaian tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan HMI-nya, proses produksi. Nah, sebelum menjalankan HMI, kita akan mencocokkan serialnya terlebih dahulu pada CX1, yaitu pada tank air es, bumbu, tank mixer, mesin giling, bahan baku, pipa menuju pompa, katup, konveyor 1, pemanas, pendingin, konveyor 2, pengemasan, target jumlah produksi, indikator on, standby, dan indikator selesai. PB on, PB off terlebih dahulu. Nah, setelah semua kita pastikan sesuai pada rangkaian CX1, langsung saja kita aktifkan dan kita akan jalankan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menjalankan HMI-nya. Kita tekan tombol on. Setelah tombol on ditekan, maka bahan baku akan bekerja dan mesin giling akan menggiling bahan baku. Setelah bahan baku bekerja, pipa menuju tank mixer akan bekerja. Mesin mixer akan bekerja selama beberapa detik dan bumbu akan masuk ke tank mixer. Setelah bumbu masuk, air es akan masuk ke tank mixer. Setelah air es masuk, maka mesin mixer akan bekerja, yaitu menggiling bumbu-bumbu tersebut. Setelah bumbu tersebut bekerja, maka indikator pipa menuju pompa akan bekerja dan katup akan membuka dan menutup. Sosis yang sudah dikemas masuk ke konveyor dan menuju ke pemanas. Setelah dari pemanas akan menuju ke pendingin. Maka konveyor 2 akan berjalan dan pengemasan dimulai. Penghitungan target jumlah produksi akan berjalan. Target jumlah produksi 10 akan bekerja setelah 0. Setelah 0, indikator selesai akan hidup dan HMI akan berhenti. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan dan penjelasan materi PLC tentang kelompok kami, yaitu pembuatan sosis. Semoga pemaparan materi dari kami bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Bye.